Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqatil khatmil awliya'i muhammadiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi du'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad faza al-muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada saat ini kita semua masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan sebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat, doa, keinginan kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kitab Mada fi Ramadan. Namun sebelum daripada kita lanjutkan, kita terlebih dahulu kirim doa, kirim surat Al-Fatihah untuk Ibu Yani Maryani binti Bapak Adik yang pada saat ini sedang dalam proses mau lahiran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, keselamatan baik ibu dan anaknya. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi madadi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Syallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lanjutkan kembali Al-Fadl Tsalits Asyara, keutamaan yang ke-13, Fadlu Taftiris Shaimi fi Ramadan, keutamaan memberikan berpuasa di bulan suci Ramadan. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sha'iman ala ta'amin wa syarabin min halalin sallat alaihi al-malaikatu fi sa'ati syahri Ramadan wa shalla alaihi Jibril lailatal qadri. Rawahul Bazzar fi musnadih wa Tabrani fil kabir. Diriwayatkan dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, baik itu makan dan minum, yang mana makan dan minum ini halal, maka para malaikat akan mendoakan kepada orang tersebut di dalam waktu selama bulan suci Ramadan, dan juga malaikat Jibril akan mendoakan kepada itu orang pada malam Qadar. Hadis riwayat Imam Bazzar dan Imam Tabrani. Min hadzal hadis fawaid. Hadis ini mempunyai beberapa faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, hadzal hadis ini man fattara sha'iman,
Siapa orang yang memberikan hidangan makanan untuk orang yang berpuasa, maksudnya yashmalu man fattara sha'ima bi'asha'in au bitamrin au bima'in. Nah, maksudnya mencakup kepada orang tersebut yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa. Maksudnya itu nanti pas mau buka. Jadi bukan kasih hidangan makannya lagi puasa disuruh buka, bukan. Nah, nanti waktu maghrib ngasih makan tuh. Nah, baik ngasihnya itu ya makan utuh, ada nasinya, ada lauknya, atau hanya sebatas kurma. Jadi misalkan ya nggak mampu mau ngasih nasi sama lauk-lauknya, atau juga korma, atau umpama korma juga nggak punya, nah, boleh dengan hanya seteguk air. Wa yushiru ala dzalika hadis Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini mencakup atas yang demikian itu hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Qalu laisa kulluna yajidu ma yufattiru sha'im. Dalam berkata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidaklah tiap-tiap dari kami mempunyai hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa. Jadi maksudnya, ya Rasulullah, gitu, nanyanya sama Rasulullah, kayaknya kami ini nggak punya, gampangnya begitu ya. Jadi nggak usah secara tekstual ya. Ya Rasulullah, kiranya ini saya ini nggak punya kalau mau ngasih hidangan makanan bagi orang yang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta hadza thawabu man fattara sha'iman ala tamratin aw syurbati ma'in aw madqati labanin. Ya tetap diberi pahala kepada orang yang memberikan hidangan makanan bagi orang yang akan berbuka puasa, baik itu hanya sebatas memberikan kurma, atau hanya memberikan segelas air minum, atau juga hanya memberikan segelas air susu. Nah, jadi meskipun umpama nggak bisa ngasih makan lauk pauk sama lauk pauknya, dengan korma pun dapat pahalanya, atau hanya dengan seteguk air pun dapat pahala, ataupun hanya dengan segelas susu pun dapat pahalanya. Jadi gampangnya, kalaupun kita mau ngasih rezeki, mau ngasih bukaan buat orang yang sedang berpuasa, kita nggak mampu dengan nasi dan lauk pauknya, ya boleh dengan tadi itu, dengan korma, dengan air sekalipun, atau dengan segelas susu, ataupun umpama ya kalau di kita gorengan begitu, atau dengan kolak, umpama semangkok kolak. Nah itu meskipun semangkuk begitu aja sudah dapat pahala, dan itu sudah dianggap memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Jadi nggak mesti nasi dengan lauk pauknya, nggak mesti begitu. Wa hadis Ibnu Hibban, dan hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, afara'aita man lam yakun indahu. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau sekiranya orang yang tidak punya tapi kepengen memberi begitu, nggak punya nih saya ya Rasulullah, tapi kepengen memberi. Nah, kira-kira apa yang bisa diberikan ya Rasulullah? Gitu gampangnya. Qala, maka beliau berkata, menjawab, faqab satun min ta'amin, maka ya berilah meskipun hanya sesuap makan. Jadi meskipun sahuapan kita gitu macam orang, itu sudah dianggap memberi makan kepada orang yang berpuasa. Hatta cuma satu suap. Nah, jadi nggak mesti sepiring nasi begitu. Kalau sekiranya nggak mampu ya. Tapi kalau begitu kira-kira gimana kira-kira? Kayaknya nggak sanggup kayak gitu ya. Kalau sesuap begitu ngasih, ya mendingan kasih korma dah misalkan. Tapi kalau orang yang dikasih bukaannya paham, dia nggak bakal nolak sebetulnya. Kalau tahu hadis ini, kalau paham ilmunya. Nah, jadi mungkin kalau ada orang ngasih cuman sesuap begitu, mungkin bagi orang yang nggak paham dianggap pelecehan itu. Wah sembarangan itu, mereka orang yang sahwat gitu. Tapi bagi orang yang paham ilmu, saking kepengen memberi sama orang, memberi kebahagiaan, adanya cuma segini, umpama, ya terima. Kalau yang paham, nah, makanya jadi
kira-kira juga kita kalau ngasih sekiranya orang yang kita kasih bisa menerima ya kasih. Kalau sekiranya menimbulkan madorot sehingga terjadi pertengkaran ya jangan. Kalau begitu itu. Jadi dilihat situasi kondisinya. Qultu, kemudian saya bertanya, afaraita illam yakun inda, bagaimana menurut engkau ya Rasulullah jika saya ini enggak punya sesuatu untuk diberikan? Qala, maka kemudian beliau menjawab, fasyarbatun min ma'in, ya Anda beri segelas air. Beri. Jadi kalau sekiranya enggak mampu ya beri segelas air. Wa bihadainil haditsaini ustudilla anna ajra tafthir shaim yasul walau bil ma'. Dan dengan dua hadis ini bisa disimpulkan sesungguhnya bagi seseorang itu tetap mendapatkan pahala ketika dia memberikan sesuatu untuk orang yang berpuasa meskipun hanya seteguk air. Jadi kesimpulannya begitu. Jadi meskipun ngasihnya sedikit aja, hatta ya sesuap sekalipun atau cuma satu korma sekalipun, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjadi satu dalil di sini. Itu yang pertama. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, hadal hadis dari sini min halalin sallat 'alaihi al-malaikatu. Nah, dari sesuatu yang halal, sehingga para malaikat itu mendoakan kepada orang yang memberikan bukaan tersebut. Maksudnya bagaimana? Yadullu ala anna ajraman fattara shaimi Ramadan salatul malaikah. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ada pahala bagi orang yang memberikan hidangan bukaan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka ketika orang tersebut memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa, malaikat itu mendoakannya. Maksudnya malaikat mendoakan bagaimana? Ai istighfaruhum. Para malaikat itu mendoakan supaya ini hamba yang memberikan makanan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau doanya malaikat mustajab nggak kira-kira? Mustajab pasti. Orang nggak pernah maksiat dosa. Sehari-hari ini kerjaan ibadahnya malaikat. Ya, bagaimana tidak mungkin doanya tidak diijabah sama Allah, dan itu pasti doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung seseorang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat, terlebih dalam hal pengampunan dosa. Lahu fi jami'i adai Ramadhan min lailin wa naharin, dan ampunannya itu mencakup semuanya, seluruhnya selama di bulan suci Ramadan, baik itu malam harinya ataupun siang harinya. Berarti selama 1 bulan penuh itu malaikat terus doain bagi orang yang mau memberikan bukaan bagi orang yang sedang berpuasa. Wa salatu Jibril alaihi fi lailatul qadri, dan begitu juga malaikat Jibril secara khusus mendoakan kepada orang tersebut pada malam qadar. Coba itu malam qadar, kira-kira doa diijabah? Oh, pasti diijabah. Malaikat lagi yang doakannya. Makanya kan kayak kita juga jangankan kepada malaikat, kepada orang aja kan kita butuh yang namanya doa gitu. Terlebih kepada orang alim, orang-orang soleh, kepada para aulianya Allah, butuh kita yang namanya doa. Makanya kan ada istilah kita minta doa, begitu kan? Nah, itu sebetulnya ya supaya kita diberikan pertolongan, supaya kita didorong sehingga Allah mau mengijabah terhadap doa-doanya. Nah, jadi kita menyandarkan kepada orang yang lebih baik di atas kita, kepada orang yang lebih soleh di atas kita. Nah, fungsinya minta doa itu begitu. Jadi bukan perkara bid'ah ya, minta doa itu. Wala syakka anna ajra hadha taftir liman fattara shaiman min halalin, dan tidak diragukan sesungguhnya ada pahala di dalam memberikan bukaan ini bagi orang yang memberikan hidangan buka kepada orang yang berpuasa dari sesuatu yang halal. Wa dzalika li'anna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah, jadi kalau mau ngasih bukaan, bukaannya yang halal. Jangan ngasih bukaan orang nyolong dulu atau dari harta yang haram, nggak boleh. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyibun, zat yang maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali hanya yang baik. Jadi Allah tuh ya nerimanya hanya yang baik-baik aja. Kalau yang nggak baik ya Allah nggak mau menerimanya. Jadi ingat, ngasihnya yang halal. Waliftaru min halalin, dan memberikan hidangan bukaan dari sesuatu yang halal, sababun qawiyyun
fi husuli syarri shaumi wa barakatih. Nah, jadi kalau kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa dari yang halal, dari makanan atau minuman yang halal, ini menjadi sebab yang kuat untuk mendapatkan rahasia puasa dan keberkahan di dalamnya. Nah, jadi kalau mau dapat rahasia puasa, ya itu tadi ngasihnya yang halal. Kalau mau dapat keberkahan, ya ngasih makan minumnya yang halal, jangan yang haram. Wal maqsudu bil halalil halalus wali wal halalu sirfu kama qala al fuqaha. Dan yang dimaksud dengan halal di sini gambarannya, halal itu adalah sesuatu yang tidak tercampuri dengan apapun, betul-betul murni ini halal dapatnya. Ada nggak memang sesuatu yang setengah-setengah antara halal dan haram, ada nggak? Ada nggak? Ada. Apa contohnya kira-kira? Itu berarti bercampur tuh. Jadi kita dapat nih duit dari hasil kerja keras kita. Nah, tahu-tahu itu uang dipakai buat judi. Ternyata hasil tuh dari judinya. Nah, itu setengah-setengah berarti. Ya halal ada di situ, ya haram ada. Nah, itu nggak boleh. Halal itu nggak begitu. Betul-betul dia murni. Jadi kalau dapatnya dengan cara yang baik pun, nah dipakainya pun harus dengan sesuatu yang baik juga. Nah, jadi murni, betul-betul murni. Nah ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh para fuqaha ahli fikih. Wal halalu suwariyu wa ma lam yu'la asluhu lakin ma sukunil qalbi ilaihi. Ada gambarannya halal itu, yang mana sesuatu yang tidak diketahui asalnya, akan tetapi ada ketenangan hati bagi orang itu. Nah, jadi cara kita tahu ini harta halal itu dapat harta itu, nah, kemudian memberikan ketenangan buat hati, itu pasti halal. Tapi kalau sekiranya dapat dari kerja keras kita, umpama, tapi di situ kita melakukan kecurangan sehingga hati itu nggak tenang, sudah pasti haram. Jadi harta halal itu bikin tenang hati. Berarti sebaliknya harta haram bikin gelisah hati. Nah, begitu. Wa amma ma'ada li sukunil qalbi ilahi fa huwa syubhatun. Dan adapun yang tidak memberikan ketenangan kepada hati bagi seorang itu bahwa syubhat, maka itu disebut dengan syubhat. Samar berarti hartanya. Nah, jadi misalkan dia kerja begitu di satu perusahaan, nah punya bos, nah bosnya itu bos judi, umpama. Nah, gajinya itu dari gaji hasil judi itu. Nah, itu syubhat. Kalau kita tahu keadaan yang sesungguhnya. Nah, terkecuali kalau nggak tahu, itu lain lagi cerita. Meskipun sesuatu yang kita lakukannya sesuatu yang baik, yang benar, yang bagus. Tapi nggak tahu kalau bos kita selama ini gaji itu dari gaji yang haram, misalkan uang haram, dari judi lah, dari minuman-minuman keras, umpama hasil itu. Nah, terus dikasih sama karyawan, yang karyawan itu kerjanya bukan begitu, umpama. Nah, itu syubhat berarti. Nah, jadi makanya harus tahu keadaan sesungguhnya supaya harta kita itu harta yang halal dapatnya. Jangan sampai tercampur ya. Jangan kan begitu. Satu tetes saja ada sesuatu yang masuk ke dalam perut kita dari sesuatu yang halal, sudah orang itu udah bakal kena musibah, baik itu lahir maupun batinnya. Lahiriahnya mau ibadah malas, mau berbuat baik malas, mau ngaji malas, dampaknya luar biasa itu. Nah, makanya kita dulu punya guru tuh itu selalu doa. Jadi kalau mau makan di mana aja itu selalu doa, ya Allah, kalau sekiranya ini makanan halal, makanan baik untuk diri saya, berikan manfaat ya Allah, berikan kesehatan buat diri saya. Tapi kalau sekiranya ini makanannya ada sesuatu yang haram atau tercampur dengan sesuatu yang haram, tolong setelah selesai saya makan, sakit perutkan saya. Coba itu mau di mana tempat begitu doanya, karena saking menjaga perut dari sesuatu yang haram. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang haram, habis selesai makan itu sakit perut, langsung pengen buang air besar, karena nggak kepengen tersimpan di perut, buru-buru dibuang lagi. Nah, gitu tuh doa. Nah, kalau kita kan nggak begitu ya. Nah, kita ya itu saking menjaga, karena adabnya udah tinggi, tasawuf tingkatan tinggi begitu itu.
karena kepengen perutnya itu terjaga dari sesuatu yang haram, apalagi yang syubhat. Ya. Itu pentingnya. Kenapa? Itu tadi, karena sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita bikin hati gak tenang. Kan gak enak ya? Pernah kan ngerasa hati gak tenang? Pernah kan? Gelisah gitu, mau tidur belok kanan belok kiri, wah agak tenang juga, agak nyaman juga, agak bisa tidur karena hatinya gelisah terus. Nah gak enak kalau hati sudah digelisahkan sama Allah, itu gak enak, jadi kacau hatinya. Nah itu begitu. Wa mataftiru shaim, dan adapun memberi makan bagi orang yang berpuasa min haramin, dari sesuatu yang haram, fa hukmuhu haram, maka hukumnya haram. Nggak boleh. Niatnya baik, ya kan? Pengen ngasih bukaan, tapi dari sesuatu yang haram, ya haram hukumnya. Qala As-Sawri, telah berkata Imam As-Sawri, man anfaqal harama fi ta'atillah kana kaman tahhara thawba bil baul. Siapa orang yang menginfakkan dari yang haram di dalam ketaatan kepada Allah, kan orang lagi puasa itu kan lagi taat ya. Tapi kalau ngasihnya dari sesuatu yang haram, kana kaman tahhara thawba bil baul. Nah itu seperti orang mau mensucikan baju pakai air kencing. Kira-kira suci atau makin kotor? Nah begitu. Jadi kalau ngasih yang haram itu seakan-akan mau bersihin baju, disiramnya bukan sama air suci mensucikan, tapi pakai air kencing. Itu baju kira-kira bersih atau enggak kira-kira? Kotor, makin kotor. Nah begitu pun, ingat harus hati-hati, terlebih kepada orang tua kita, anak istri kita, hati-hati. Jangan pernah makan dari uang-uang yang haram. Itu dampaknya luar biasa. Tidak terasa ketika itu, kedepannya yang akan terasa. Hati-hati. Jangan dianggap sepele makan sesuatu yang masuk dari yang haram ke dalam mulut kita. Hati-hati. Mungkin ketika itu nggak terasa, nggak berefek, nggak berdampak. Tapi nanti lihat setelah itu apa yang akan terjadi kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya. Dan sudah banyak itu kasusnya, riwayatnya. Orang memberikan, seorang suami memberikan nafkah yang haram kepada istri dan anaknya, dan dia menganggap ini adalah satu ya keterpaksaan. Akhirnya mau gak mau dia kasih tuh anak bininya pakai makan yang haram. Padahal di satu sisi ya mau gimana lagi kan ibaratnya begitu. Padahal sejatinya dia mampu kok buat kerja. Dia mampu kok buat nyari uang. Dia mampu kok buat nyari sesuatu yang halal. Nah, nanti lihat efek ke depannya tuh. Jangan salahkan kalau istrinya menjadi istri yang durhaka. Kalau anaknya gampang melawan sama orang tuanya. Kalau anaknya gampang durhaka sama orang tuanya. Nanti terasanya nanti. Nah, buru-buru sadar itu hal yang demikian itu supaya tidak berefek, buru-buru tobat sama Allah. Hati-hati, jangan dianggap sepele. Anak tanya, makan minum yang masuk ke dalam perut kita jadi apa kira-kira? Jadi darah yang mengalir di dalam tubuh kita kan? Jadi daging yang menempel di dalam kulit kita, kan begitu kan? Nah, kalau darah mengalir di dalam tubuh kita, ternyata itu darah, jadi darahnya itu bekas dari harta yang haram. Apa yang terjadi kira-kira? Terutama dalam urusan ibadah, males ibadah itu. Hati-hati, jangan dianggap sepele, jangan. Mudah-mudahan kita dijauhi dari harta-harta yang haram begitu ya. Hati-hati, itu efeknya luar biasa. Wa yushidu ala hadzal qaulu sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dikutip di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, man iktasaba malan min ma'thamin wa tasaddaqa bihi jumi'a dzalika kulluhu wa ulqiya finnar. Siapa orang yang mendapatkan harta dari yang haram, dari yang dosa, nah kemudian dia mensedekahkan dari harta yang haram tadi, maka selamanya itu orang sedekah yang dia berikan tidak akan memberi manfaat buat itu orang. Terlebih bagaimana orang-orang mau dapat pahala, niatnya baik, niatnya bagus. Terlebih ulqiya finnar, dia akan dilempar ke api neraka. Tuh coba,
niatnya bagus, tiap hari orang sedekah, terus itu orang banget. Ternyata duitnya duit haram. Ya nggak ada pahalanya orang begitu itu. Maka hati-hati, itu siksaannya dilempar dia ke neraka. Nah, kalau sudah bahasanya dilempar, namanya dilempar sakit atau enggak kira-kira? Bukan disuruh masuk ke neraka, Bang, dilempar. Jadi ibaratnya malaikat Malik udah kesal banget kan. Malaikat Jabaniyah itu di neraka udah gede banget tuh deh. Pokoknya maunya dibanting aja. Sama orang-orang ada begitu itu. Orang demen yang haram-haram, nyari duitnya haram, ya. Nah, ini rawahu Abu Dawud fil Marasil, disebutkan Imam Abu Dawud di dalam kitab Marasil. Yang kedua, al-faidah tsalisah, faedah yang ketiga, warada fil ahadithi dzikru anwa'in minal matsubati liman fattara sha'imaka hadzal hadits. Dan telah datang di dalam beberapa hadis yang telah disebutkan berbagai macam pahala bagi orang yang memberikan hidangan bukaan untuk orang yang akan berbuka puasa, seperti hadis ini. Sallat alaihi al-malaikatu fi sa'ati syahri ramadhana wa sallallahu alaihi jibrilu lailatul qadri. Nah, maksudnya bagaimana? Wa hadis Ibnu Khuzaimah fi sahihi. Nah, begitu juga. Ya, itu nih salah satu pahalanya begitu tadi ya. Jadi malaikat memberikan doa sepanjang masih ada di bulan suci Ramadan, dan juga malaikat Jibril memberikan kekhususan doa kepada itu orang pada malam Qadar. Dan kemudian juga hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa ataqa raqabatahu minan nar. Siapa orang yang memberikan bukaan bagi orang yang akan berbuka puasa, maka baginya akan mendapatkan ampunan bagi dosa-dosanya. Jadi diampuni dosanya, dan juga dia akan terbebas dari siksaan api neraka. Jaminan itu, berarti pahalanya besar ya. Wa hadis Ahmad wa Tirmidzi, dan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, man fattara sha'iman falahu mislu ajrihi la yanqusu min ajri sha'imi syai'un. Siapa orang yang memberikan hidangan buka untuk orang yang berpuasa, maka baginya mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi berarti double tuh pahalanya. Ya, dia dapat pahala, juga dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu tadi. Nah, makanya kalau dulu Nabi itu kalau mau memberikan sesuatu kepada orang itu nggak mikir, nggak hitung-hitung. Jadi sekiranya kalau bahasa kita di ibarat itu ya, Nabi itu ngasih kerowok begitu, kasih aja. Coba kalau kita ada kotak amal lewat begitu, lihat dompet, mikir dulu kan kita? Mikir kan? Nggak langsung masukin aja begitu. Enggak kan ya? Dilihat dulu, 2.000, 5.000, 50.000, 100.000, yang mana kira-kira? 2.000. Coba kali-kali tuh praktekin. Antum sholat Jumat, ada kotak amal lewat, nggak usah lihat dompet, langsung aja ambil. Ngasal ambilnya. Tuh ikhlas tuh, udah. Tapi jangan dilihat diintip, jangan, udah langsung masukin aja. Tapi kalau dilihat dulu dompet, yakin maunya masih yang kecil. Iya kan? Karena pola pikir kita masih sayang sama harta itu. Terlebih umpamanya punya uang segitu-gitunya. Iya kan? Ya kalau ini diaplikasi orang atau diamalkan, disedekahkan, nanti gimana saya? Kan kita masih begitu ya. Nah, itu begitu tuh caranya kalau mau ikhlas. Kali-kali gitu praktekin, langsung ambil aja, ngasal gitu. Makanya dengan kayak yang sering beredar tuh ya, video-video ya. Terus kan tiap Jumat itu siapa namanya suka ngumumin infak sedekah kan suka disebutkan karena kalau di masjid itu ya, fulan misalkan 100.000 begitu. Nah, orang nyumbangnya ngomongnya fulan, nggak usah disebutin namanya ya. Fulan aja tulis hamba Allah. Nah, ketika di masjid diumumin hamba Allah 100.000, 1 juta umpama. Jadi ngomong dia sama temannya, ente tahu nggak itu hamba Allah itu siapa? Aneh itu. Saya itu yang nyumbang segitu itu. jadi sombong jadinya. Niatnya pengen ikhlas. Nah, karena ikhlas itu susah, memang. Ukuran kita itu masih hitung-hitungan. Belum betul murni 100% ada dalam keikhlasan. Ya, tapi kalau nggak dicoba ya kagak bisa-bisa kita. Terus aja. Kemudian faman fattara sittatan wa thalathina sha'iman fi kulli sanatin fa ka'annama shama ad-dahr. Maka siapa orang yang memberikan bukaan kepada
36 orang yang berpuasa setiap tahun begitu. Fikul lisan pada tiap-tiap tahun. Faka'an nama shoma dahri, maka seakan-akan itu orang berpuasa selama setahun. Jadi kamu seperti kalau begitu selama bulan Ramadan nih kita ngasih bukaan orang 36 orang. Nah selama setahun itu ya kan itu kan setahun kan, karena Ramadan kan setahun sekali. Nah, maka seakan-akan itu orang berpuasa selama setahun full, setahun penuh. Wa man katsara bi fitri shaimina, dan siapa orang yang memperbanyak untuk memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa, ala hadhihi niyyah, atas niat ini, kataballahu lahu shauma usurin wa duhurin, maka Allah akan mencatat bagi orang tersebut seperti dia itu berpuasa sepanjang masa. Nah, dan sepanjang tahun. Nah, kira-kira puasa sepanjang masa boleh nggak? Boleh. Hah? Sepanjang masa itu nggak ada buka. Iya setiap hari. Nah, jadi ya ini ibarat aja sih sebetulnya ya. Nah, karena kita kan nggak, jangankan begitulah, Senin Kamis saja kan kita kadang-kadang banyak bolong ya kan. Jarang kita puasa sunnah-sunnah begitu itu. Nah, tapi ketika orang memberikan bukaan untuk orang, nah, pahalanya seperti seakan-akan dia berpuasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Dzakara hadza Ibnu Abdissalam fi maqasid shaum. Dan telah menyebutkan riwayat ini Imam Ibnu Abdissalam di dalam Maqasid Shaum halaman 11. Nah itu tentang keutamaan orang yang memberikan bukaan puasa. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang diberikan keluasan rezeki, diluaskan harta yang halal, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal